Pertama saya laporkan terkait dengan update perkembangan di luar Jawa Bali. Di Pulau Sumatera, recovery rate-nya sekitar 96% dan fatality rate-nya 3,57%. Kemudian di Nusa Tenggara, recovery rate-nya 97,2%, fatality rate-nya 2,34%. Kalimantan 96,32% untuk recovery rate dan fatality rate-nya di 3,17%. Dan Sulawesi recovery rate-nya di 96,87%, fatality rate-nya di 2,63%, dan Maluku Papua di 95,93%, dan fatality rate-nya di 1,76%. Dari seluruhnya, kita lihat penurunan kasusnya sangat signifikan, antara 89 sampai dengan 97%. Terkait dengan capaian vaksinasi di luar Jawa Bali, baru 5 provinsi yang di atas nasional, yaitu Kepri yang untuk dosis pertama, Babel, Kaltara, dan Kaltim, dan Sulawesi Utara. Sedangkan 22 provinsi lainnya masih di bawah nasional, dan ini arahannya untuk terus diakselerasi, dan Bapak Presiden memberi catatan khusus untuk Papua, Aceh, Sumatera Barat, dan Sulawesi Barat untuk terus ditingkatkan karena mereka adalah salah satu yang terendah di level 24-33%. Kemudian capaian vaksin dosis kedua di luar Jawa Bali yang di atas nasional adalah Kepri, Kepulauan Bangka Belitung, Kaltim, dan Jambi. Sedangkan 23 provinsi lain capaiannya di bawah nasional atau rata-rata di bawah 32,67%. Dari segi level assessment di luar Jawa Bali, seperti minggu lalu tidak ada provinsi di level 4, satu provinsi di level 3 adalah Kaltara, dan 23 provinsi level 2, serta 3 provinsi level 1. Nah tentu di kabupaten kota, catatan dari Bapak Presiden, ada 100 kabupaten kota yang perlu diperhatikan, dan kita juga melihat bahwa di luar Jawa Bali, di level 1 termonitor 100 kabupaten kota, kemudian juga yang masih ada di level 4 adalah di Kabupaten Bulungan dan Tambrau. Nah ini yang kita lihat ada tingkat kenaikan dari kematian. Kemudian tentu juga kita lihat di level 3 sudah ada penurunan menjadi 11 kabupaten kota, dan di level 2 ada 273 kabupaten kota. Namun yang kita berlakukan masih sama seperti yang diberlakukan yang lalu, karena periode ini adalah evaluasi dan akan berlaku sampai dengan November tanggal 8, dan khusus untuk di luar Jawa seluruh kegiatan itu sesuai dengan Inmendagri, seluruhnya maksimal sampai dengan jam 9, tidak ada perubahan jam 9 malam. Nah kemudian terkait dengan penyelenggaraan World Superbike di Mandalika, berdasarkan asesmen situasi di 5 kabupaten kota di Lombok, 4 kabupaten di level 1 yaitu Mataram, Lombok Utara, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Sedangkan yang berada di level assessment 2 adalah di Lombok Tengah. Nah, Lombok Tengah perlu peningkatan terutama untuk dari segi respons, dan dari segi vaksinasi dosis pertama sudah 70%, Lombok Tengah mendekati 70%. Dan yang terkait dengan dosis 2 sekitar 21%. Nah ini yang perlu ditingkatkan. Nah tentu sebagai bahan referensi, kegiatan PON kemarin ini sudah masuk penutupan plus 10 hari, tidak terlihat adanya pelonjakan, baik itu di tempat penyelenggaraan PON maupun di daerah-daerah, sehingga tentu kita akan mengevaluasi lagi di H+14 yang beberapa hari lagi, sehingga tentu ini bisa menjadi bahan referensi untuk kegiatan-kegiatan termasuk Superbike nanti. Terkait dengan update dari program pemulihan ekonomi,
kita sudah pagunya direalisasikan 58,3%, itu di klaster kesehatan 54,3% atau 116,8 triliun, perlindungan sosial 67% atau 125 triliun, program prioritas 57,7% atau 68 triliun, sedangkan klaster insentif usaha sudah 96,7 atau 60,7,3 triliun. Nah, tentu terkait dengan berbagai program, termasuk kartu sembako ini yang perlu juga direalisasikan terkait dengan pembelian PPKM yang 2 kali, yang rencananya di bulan Oktober dan November. Ditambah lagi ada 3 program khusus untuk penanganan kemiskinan ekstrim melalui kartu sembako. Sedangkan yang kegiatan lain terkait dengan PKH itu juga sudah 7,3,4% atau 20,79 triliun, BLT Desa sudah 60,6% atau 17,45 triliun, dan bantuan subsidi upah sudah 75,6% atau 6,65 triliun dari pagu 8,8 triliun. Demikian, terima kasih Bapak Presiden selalu juga minta agar kita terus jaga, apalagi capaian-capaian vaksinasinya masih relatif di bawah rata-rata nasional. Demikian kami kembalikan Pak Menko Marivret. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.